Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel saya Faisal Jas Vector, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Kali ini saya memakai jersey tim nasional Indonesia karena kebanggaan saya dan juga mungkin kebanggaan kita semua, di mana kita sudah merindukan dan mendambakan tim nasional Indonesia berbicara banyak di pentas sepak bola dunia. Nah, kita akan membahas soal hukum kewarganegaraan, di mana di tim nasional ini kita ketahui banyak pemain keturunan-keturunan dari Belanda yang begitu berkualitas dan sangat potensial. Namun di balik kebanggaan kita, ada beberapa orang yang mempertanyakan ya baik soal nasionalisme, soal kewarganegaraan, dan soal bagaimana kedepannya terkait pemain-pemain lokal yang nanti terancam karena adanya pemain-pemain naturalisasi. Nah, di sini saya akan membedah dan sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan, saya juga akan mengulasnya. Sebelum saya membahas soal hukum kewarganegaraan, seperti biasa, klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini berkembang dan menjadi wawasan bagi kita untuk memahami soal hukum. Terima kasih. Ya, yang menarik, euforia saat ini begitu luar biasa ketika kita menyaksikan tim nasional Indonesia bisa menahan imbang di kandang timnas Saudi Arabia pada tanggal 5 kemarin. Nah, ini sangat luar biasa mengingat saya dulu waktu sekolah dasar di tahun 1990 sampai di tahun 2004 ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Saudi Arabia, ya kita ketahui sempat keteteran dan menjadi lumbung gol. Namun saat ini menunjukkan progres yang luar biasa di bawah asuhan pelatih Sintayong. Nah, dan terlebih lagi ketika menghadapi Australia yang kita tahu di Piala Asia bulan Januari kemarin, timnas Indonesia dihajar 4-0. Namun kemarin Indonesia mampu menunjukkan sebuah permainan yang luar biasa dengan pemain-pemain diaspora, juga pemain lokal yang begitu berkualitas dan bisa mengimbangi permainan level Australia yang berada di peringkat 29 atau 25 ya, sangat jauh dari posisi ranking Indonesia yang pada saat itu di posisi 133. Nah, ini hal yang sangat kita dambakan ke depan. Kita berusaha, kita mendambakan, memimpikan pada suatu saat Indonesia bisa tampil di pentas Piala Dunia. Namun kali ini saya mau menanggapi seseorang yang saat ini viral, yang diketahui dulu adalah mantan duta besar Polandia, duta besar Indonesia di Polandia maksud saya. Nah, Pak Peter ini memberikan sebuah kegalauannya di Instagram yang dimana dia mempertanyakan semangat nasionalisme dan berikut yang saya baca dan akan ini saya tidak anti dengan pendapat, kita berhak untuk memberikan pendapat, kita beda pendapat itu adalah hal yang wajar. Namun dalam hal ini saya juga akan meluruskan terkait apa itu naturalisasi dan perbedaannya dengan diaspora itu apa, dan undang-undang kewarganegaraan itu seperti apa. Saya yang dimana saya adalah praktisi hukum, saya memberikan sesuai dengan bidang hukum, saya tidak mau memberikan secara teknis
soal eh, kepelatihan atau strategi sepak bola, karena memang itu adalah ranah dari pelatih atau stakeholder praktisi sepak bola secara langsung. Sedangkan saya hanya adalah pencinta sepak bola. Namun yang menarik saya akan tanggapi adalah di mana Pak Peter ini menanyakan yang pertama di poin pertama, apakah Anda cinta PSSI? Yang dijawab adalah saya cinta. Dan di sini, apakah Anda cinta bangsa? Ya, dia jawab saya cinta. Dan yang poin ketiga, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Nah, ini yang menarik di poin 3. Mungkin ini yang akan saya tanggapi. Dan di poin 4, apakah kita bangsa besar? Yang dijawab adalah saya rasa demikian. Dan yang di poin 5, apakah Anda tahu bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena mereka mempunyai 2 paspor. Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status warga negara Indonesia mereka. Ya, saya tahu, dijawab oleh Pak Peter. Dan di poin 6, apakah mereka mau membuang tunjangan sosial mereka di negaranya begitu saja? Dijawab oleh Pak Peter, saya rasa tidak. Dan yang ketujuh, apakah menurut Anda tidak lebih baik membina pemain kita dari muda, SD sampai dewasa? Saya rasa demikian. Dan yang nomor 8, apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara yang merendahkan martabat bangsa? Nah, yang dijawab adalah saya malu. Dalam postingan itu, Peter F. Gonta menceritakan dia diejek temannya yang orang asing. Saya marah karena diejek oleh seseorang teman asing saya yang saya usir dari kantor saya karena mencemoohkan PSSI. Nah, di sini saya menanggapi yang dimana wajar ini beda pendapat. Pak Peter sebagai warga negara Indonesia menyampaikan keresahannya. Saya rasa Bapak Peter juga mempunyai semangat nasionalisme yang sama dengan saya. Namun saya akan meluruskan di poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Peter terkait di poin 3, apakah Anda tidak malu lihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Nah, ini yang bisa saya jawab mengenai perbedaan dari naturalisasi dengan diaspora. Pada esensinya dan pengertiannya kita harus mengerti arti dari naturalisasi terlebih dahulu. Naturalisasi diartikan sebagai pemerolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing atau kewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Nah, di undang-undang mana? Yaitu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Nah, di situ tidak mudah ketika warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, dia harus melewati kriteria-kriteria untuk permohonan naturalisasi, di mana permohonan kewarganegaraan tersebut diajukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejumlah kriteria tersebut yang harus dipenuhi adalah satu, naturalisasi kewarganegaraan berdasarkan permohonan WNA itu sendiri. Yang kedua, berdasarkan perkawinan campuran. Ketiga, kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa atau dengan alasan kepentingan negara. Nah, di sini saya akan mengambil di poin 3, kewarganegaraan bagi orang asing yang berjasa atau dengan alasan kepentingan negara. Nah, tim nasional itu bisa saja kita berdasarkan kepentingan negara untuk memajukan prestasi tim nasional kesebelasan sepak bola Indonesia yang ingin berkancah di level Piala Dunia. Nah, dan yang keempat, kewarganegaraan bagi anak yang belum memperoleh kewarganegaraannya. Nah, di sini yang keempat menarik karena berdasarkan ada hubungannya dengan keturunan. Sedangkan diaspora, ya ini dalam pengertiannya adalah di mana terdapat penyebaran beberapa kelompok individu yang berasal dari suku-suku atau etnis yang ada di Indonesia, di mana kelompok tersebut menetap di suatu negara
dan bekerja, dia juga memiliki pasangan atau melakukan perkawinan campuran dengan warga negara yang ditinggali dan menyebar di seluruh penjuru negeri, namun masih memegang identitas sebagai identitas asli etnis di suatu wilayah di Indonesia. Nah, kelompok dan jenis diaspora itu satu, warga negara Indonesia berpaspor Indonesia. Nah, warga negara Indonesia yang berpaspor Indonesia adalah orang Indonesia meninggalkan tanah airnya untuk bekerja atau menetap di luar negeri, yaitu para diplomat, TKW atau TKI, pelajar Indonesia dan luar negeri masuk dalam kategori ini. Nah, yang kedua adalah ex warga negara Indonesia. Ex warga negara Indonesia adalah orang Indonesia yang mengubah status warga negaraannya menjadi warga negara lain. Jadi siapapun warga negara Indonesia yang telah menjadi warga negara di mana mereka tinggal atau istilahnya ganti paspor termasuk dalam kategori kedua ini. Nah, yang ketiga keturunan Indonesia. Nah, ini yang jawaban dari poin yang disampaikan Bapak Peter. Nah, ini saya jawab, diaspora adalah keturunan Indonesia, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang blasteran atau salah satu orang tuanya berwarga negara Indonesia. Misalnya orang Indonesia menikah dengan orang Belanda, orang Amerika, orang Jepang, orang Inggris, dan lain sebagainya. Nah, anak dari hasil perkawinan ini termasuk dalam kelompok diaspora ini. Nah, yang keempat, pecinta diaspora. Nah, yang keempat ini adalah pecinta Indonesia adalah warga negara manapun memiliki kecintaan terhadap Indonesia. Dia sudah lama melihat Indonesia dan ingin menjadi warga negara Indonesia, ingin membangun Indonesia. Nah, masuk dalam kategori diaspora. Nah, ini keterikatan Indonesia secara yuridis maupun sosiologis. Nah, menanggapi poin 3 yang disampaikan Bapak Peter, apakah Anda tidak malu melihat PSSI 9 pemainnya adalah bangsa asing yang dinaturalisasi? Nah, ini adalah pernyataan yang harus diluruskan, dan apa hubungannya dengan yang saya sampaikan tadi mengenai apa itu naturalisasi, apa itu diaspora. Nah, menurut saya naturalisasi adalah sistem yang ketika seseorang warga negara asing, ya ini mungkin yang dimaksud oleh Bapak Peter, orang yang tidak memiliki darah keturunan Indonesia, tidak memiliki hubungan apapun pada masa lalunya dengan Indonesia, tiba-tiba dia ingin menjadi warga negara Indonesia, yang dimana ada syaratnya yang saya sampaikan tadi. Jika itu orang asing yang tidak memiliki darah warga keturunan Indonesia, maka dia harus melalui dengan proses 5 tahun menetap di Indonesia. Nah, ini menurut saya hal yang berbeda dengan apa yang dimaksud dengan diaspora. Nah, pemain-pemain Indonesia yang dimaksud 9 orang di kesebelasan tim nasional Indonesia saat ini, nah itu bisa dilihat bahwa pemain-pemain tersebut adalah generasi atau keturunan-keturunan dari warga negara Indonesia yang menetap dan tinggal di suatu wilayah negara lain. Yang dimaksud tadi adalah diaspora. Nah, apakah mereka orang asing? Nah, ini yang harus dijawab, karena di mana salah satu orang tua mereka adalah warga negara Indonesia atau kakek neneknya adalah warga negara Indonesia, dan di dalam statuta FIFA dalam hal seseorang yang ingin membela kesebelasan tim nasional negara lain, yaitu harus dilihat apakah kakek neneknya mempunyai keturunan atau lahir di suatu negara. Nah, itu adalah syarat agar bisa membela kesebelasan tim nasional di negara yang baru. Menurut saya pemikiran tersebut adalah pemikiran yang tidak objektif, karena hanya berdasarkan
dia pemain asing, apakah dia mempunyai semangat nasionalisme, itu hal yang sangat sempit. Nah, di sini keturunan-keturunan yang bermain di kesebelasan tim nasional Indonesia mempunyai semangat yang sama dengan kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan sudah lama menetap di negara Indonesia. Nah, sedangkan apakah Anda tahu di poin 5 bahwa naturalisasi mereka hanya sementara karena mereka mempunyai 2 paspor. Nanti kalau sudah selesai main di Indonesia, mereka akan buang status WNI mereka. Nah, dia jawab, saya tahu. Nah, kita memang bebas memberikan pendapat, memberikan suatu pemikiran, pendapat yang dilindungi oleh undang-undang. Namun, di dalam argumen yang disampaikan, argumen wajib dibalas dengan argumen, di mana argumen ini sangat berdasar dan mempunyai legal opinion yang sangat kuat, karena di dalam poin-poin yang disampaikan oleh Bapak Peter bukan berarti hal itu adalah salah, tapi menurut saya harus diluruskan, karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 sendiri di pasal 4 mengenai apa itu warga negara Indonesia, di poin B, C, dan D mungkin bisa dilihat, dibaca di dalam undang-undang tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan campuran, baik itu ayah atau ibunya adalah warga negara asing dan ayah atau ibunya dari warga negara Indonesia, itu adalah masuk warga negara Indonesia. Karena anak yang belum berusia 21 tahun menurut hukum perdata yang bisa kompeten dalam hal atau cakap hukum bisa memilih kewarganegaraan. Namun di dalam syarat yang diajukan mungkin di usia 17 anak tersebut bisa memilih kewarganegaraan. Nah, menurut saya poin 5 tersebut mengenai bisa berpaspor ganda itu dapat kita bantah dalil tersebut dan bisa kita luruskan. Di dalam asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan bahwa setiap orang hanya memiliki satu kewarganegaraan saja dan tidak boleh melebihi atau lebih dari satu kewarganegaraan. Nah, di dalam poin yang terakhir di poin 8, apakah tidak lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang atau seri dengan cara merendahkan martabat bangsa? Nah, di sini saya mempertanyakan, apa yang merendahkan martabat bangsa? Nah, sekali lagi saya mempertanyakan kepada Bapak Peter, apa yang menurut Bapak adalah merendahkan martabat bangsa? Apakah pemain diaspora tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum? Apakah pemain diaspora tersebut sudah membuat keonaran dalam hal ini? Nah, yang saya baca tadi adalah di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dan bahkan naturalisasi syaratnya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, apabila seseorang warga negara asing yang dia cinta dengan Indonesia, dia ingin membela tanah air Indonesia, maka why not? Mereka berhak. Dan Bapak ketika di tahun 2010, 2011, kenapa Bapak tidak menyuarakan seperti hal demikian? Karena kita tahu pada 2010 striker Christian Gonzalez telah dinaturalisasi oleh Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan syarat yang luar biasa, Christian Gonzalez menetap di Indonesia selama 5 tahun dan menikah dengan warga negara Indonesia. Dan kecintaannya akhirnya membuahkan hasil dengan prestasi yang sangat bagus. Dan bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Jangan ini adalah kita lihat dari kacamata kuda. Kita harus objektif dalam menilai suatu hal yang menurut saya kita boleh berbeda pendapat, tapi dalam hal argumen kita balas dengan argumen. Nah, ini adalah argumen saya karena saya melihat dari
sisi undang-undang kewarganegaraan tidak melarang seseorang yang dimana dia ingin membela tanah airnya, membela bangsanya, sangat diperbolehkan. Kita lihat di negara Prancis, Jerman, bahkan Belanda sendiri ada pemain keturunan Indonesia yang bernama Tijani Rangers, dan sekarang adiknya akan menjadi warga negara Indonesia. Ini hal yang sangat luar biasa karena sepak bola bisa menyatukan kita semua. Dalam bahasa universal, di dalam sepak bola kita tidak mengenal diskriminasi, rasisme. Bahkan ketika kita menyaksikan tim nasional Indonesia berlaga di dalam satu stadion, kita melihat semuanya bersatu, tidak mengenal perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan profesi. Mereka satu padu, tidak membedakan di warna partai politiknya apa. Mereka menyanyikan satu lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat dan mendambakan tim nasional kesebelasan Indonesia berprestasi dan membanggakan di kancah internasional. Nah, ini yang menurut saya harus didukung. Boleh melakukan kritik, melakukan saran, namun apakah kritik dan saran itu adalah hal yang konstruktif, hal yang bisa membangun, tidak bisa dipandang dengan subjektif kacamata kuda. Kita harus objektif melihatnya, karena menurut saya pelatih Sintayong justru kita bisa melihat upgrade pemain-pemain lokal yang dimana juga masih dipertahankan seperti Rizky Ridho, Marcelino, Witan Sulaiman, Egi dan kawan-kawan dan lain-lain masih diandalkan oleh pelatih Sintayong. Bahkan kita tahu di umur 19 timnas kemarin, mungkin Bapak tidak menyaksikan, saya sendiri menyaksikan di Gelora Bung Tomo, begitu luar biasa pemain-pemain umur 19 yang dihuni pemain-pemain muda potensial lokal dari pembinaan pemain muda. Nah, mungkin bisa lebih diperbaiki fasilitasnya, lebih diperbaiki sekolah sepak bola, training centernya. Nah, di ke depan mungkin Indonesia akan menjadi macan Asia, bahkan macan dunia. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan, mengenai naturalisasi dan diaspora. Tunggu konten-konten hukum berikutnya di Faisal Justice Factor, channel yang memberikan edukasi soal hukum sosial di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.